Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah pada kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas fikih ringan, fikih waqi'iyah yang sering ditanyakan oleh masyarakat awam ketika mereka melakukan wudhu maupun mandi. Apa sih syarat-syarat yang biasa tidak terpenuhi ketika mandi dan wudhu? Dan saya lagi, ini kita linier menggunakan kitab Syafi'iyah, pendapat-pendapat yang kuat. Tentu furu'iyah nanti banyak mungkin pendapat-pendapat yang berbeda, tapi kita ambilkan ini standar pendapat-pendapat yang kuat dan yang kita pegangi. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketersediaan air mutlak. Nah, wudhu dan mandi ini tentu seperti yang kita pahami harus airnya air suci, mensucikan. Nah, di dalam aplikasinya, di dalam penerapannya masih banyak masyarakat ini yang ketika mandi maupun wudhu air ini kemudian berubah disebabkan di tengah-tengah mandi maupun sebelum mandi karena tercampur dengan sesuatu yang suci, sehingga air ini sesungguhnya suci tapi tidak mensucikan. Kita contohkan semisal orang mandi yang pakai gayung, kemudian jeding atau air yang ditampung, mandinya pakai gayung di tengah-tengah mandi, ini kemudian busa sabun, busa sampo ini kadang bisa saja ada yang mengenai tampungan air, kemudian air ini berubah, padahal sifat-sifat air ini kalau berubah salah satu saja ini menyebabkan air sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni rasa, warna, dan bau. Yang berikutnya yang sering kita lihat, orang wudhu itu apabila pakai kedua tangan di dalam mengambil air, ini juga kadang di dalam meletakkan tangan ini terlalu dekat dengan wajah di basuhan kedua, sehingga air yang mustakmal ini kadang menetes di tangan, sehingga air yang ada di tangan untuk basuhan berikutnya ini sudah tidak bisa suci, mensucikan karena bercampur dengan air mustakmal. Yang berikutnya, perubahan disebabkan karena sesuatu yang ada di wajah, tangan, dan tempat-tempat yang dibasuh. Ini juga membahayakan, artinya tidak menjadikan air ini sah digunakan bersuci. Semisal kalau laki-laki tukang bengkel kendaraan, semisal tangannya ini kadang banyak sisa oli, sisa minyak, sehingga kalau tidak dibersihkan dulu ini bisa saja merubah sifat-sifatnya air. Para ibu ini juga seperti yang kita pahami, senang bersolek ya, pakai gincu, pakai bedak, hand body dan lain sebagainya. Ini kalau mau wudhu mandi juga harus dibersihkan dulu agar supaya air ini ketika mengenai wajah yang di situ ada bedak dan lain sebagainya ini tidak merubah sifatnya air. Nah, sebagai salah satu penghantar itu bisa dibuka di dalam I'anatul Thalibin juz 1 halaman 35. Jadi bisa disimak di layar, karya besar dari Syekh Abu Bakar Sato menghasai kitab Fathul Mu'in karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Saya baca, wa ala yakuna alal udwi mughayyirun lil ma'ta ghayyuran doron kasafaron wasondalin khilafan li jam'in aikolu yuhtafaru ma'alal udwi. Jadi salat daripada orang bersuci, mandi maupun wudhu itu airnya tidak berubah disebabkan sesuatu yang ada di anggota yang dibasuh. Seperti anggota yang dibasuh ada minyak zafaronnya, ada kayu cendana, sekalipun ada pendapat lemah, khusus perubahan dari anggota ini tidak membahayakan. Nah, yang kedua, kesalahan kedua adalah yang umum terjadi, tidak perhatian terhadap sesuatu yang nempel, yang sulit dihilangkan, tapi sesungguhnya bisa dihilangkan, sehingga menjadi penghalang antara air dengan anggota yang dibasuh, sehingga ada anggota yang dibasuh karena terhalang oleh ain, oleh sesuatu yang nempel. Bisa disimak di dalam I'anatul Thalibin juga halaman 35 juz 1. Wa alla yakuna 'alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal mahzuli kanuratin wa syam'in wa duhnin jamidin wa aini habrin wa hanain. Jadi
di antara salah satu syarat orang mandi, orang wudhu adalah tidak ada penghalang antara air dengan sesuatu yang dibasuh. Di sini dicontohkan ada nuroh, kapur yang menempel, lilin yang menempel, kemudian minyak yang mengental, kemudian pewarna kuku yang sampai tebal gitu ya. Ini semuanya menjadi penghalang, sehingga teman-teman sekalian, para ibu, para pemirsa, ini harus dihilangkan dulu agar supaya tidak menjadi penghalang. Wa bi khilafi asari habrin wa hanain fa innahu la yadurru. Mengecualikan apabila itu tidak berupa ain tapi hanya asar. Asar itu bekas ya. Jadi bekas pewarna kuku, bekas mangsi. Kalau ini tidak apa-apa, tidak menjadi penghalang. Wal murad bil asar mujarradul laun bihaitsu la yahsulu bil hatti masalan minhu syai'un. Yang dimaksud bekas adalah hanya warna saja. Jadi kalau pewarna atau warna ini tidak masalah. Artinya tidak menjadi penghalang antara air dengan sesuatu yang dibasuh. Lah batasannya seperti apa untuk membedakan asar dengan ain? Kalau ain ya, bukan sekedar warna, itu kalau al-hattu bil hatti, apabila itu dikerek gitu ya, itu akan rontok menghasilkan sesuatu yang bukan kulit ari. Jadi memang rontok adalah dari ain itu, dari sesuatu itu. Nah kebalikannya kalau sekira dikerik atau dikerok, itu pakai semacam alat silet dan semacamnya, itu kok tidak rontok, kecuali yang rontok ya kulit arinya, maka itu adalah pewarna. Sehingga orang-orang yang memeras kunir dan lain sebagainya, pewarna ketika dia bekerja di pabrik-pabrik itu ya, pabrik yang melibatkan pewarna itu ya, maka ini juga tidak menjadi penghalang. Nah, kesalahan ketiga adalah ketika orang wudhu, kita tahu bahwa mengusap kepala, sebagian kepala, ini adalah salah satu dari rukun wudhu. Ya alladzina amanu idza qumtum ilas sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ayat yang disampaikan oleh Allah ini tentu mengusap sebagian kepala adalah hukumnya menjadi wajib ya. Itu adalah rukunnya wudhu. Akan tetapi yang menjadi kesalahan umum adalah ketika dia mengusap badalnya. Jadi hukum asalnya adalah kepala atau sebagian rambut kepala. Nah, rambut kepala yang diusap itu harus fi haddir roksi, di dalam batas kepala, tidak boleh itu di luar kepala. Ya coba ini kita simak di dalam ibaratnya, kita buka di Bajuri. Bajuri adalah hasyiah dari Fathul Qorib. Shafifah 77-76. 51-52. Jadi saya baca warobe mashu ba'di ro'si min dakarin au umsa au khumsa au mashu ba'di sa'rin fi hadir ro'si bi alam yakhruj min hadihi bimaddihi min jihadis tirsalihi. Nah jadi syarat daripada wudhu yang nomor 4 adalah mengusap kepala atau sebagian rambut kepala, sekalipun satu helai. Ini kalau Imam Syafi'i, kita sekali lagi linear, kita pakai madhab Syafi'i. Kalau madhab yang lain ini lebih berat, seperti Hanafi harus minimal sepertiga kepala. Jadi kalau Syafi'i sangat-sangat mudah. Nah, akan tapi di sini mengusap sebagian rambut kepala itu harus fi khaddir roksi, batasan kepala. Batasan adalah batasan semua yang masih ditumbuhi rambutnya. Jadi masih ditumbuhi rambut, kecuali yang ini namanya adi-adi, ini bukan kepala tapi wajah, karena wajah batasnya adalah kalau arbon menyamping bainal udunaini, di antara dua telinga. Jadi kalau ini bukan, ini sudah wajah. Jadi sampai ke belakang tempat yang masih ditumbuhi rambut. Nah, yang diusap itu adalah yang masih dalam batas kepala. Sehingga kalau yang diusap itu adalah sudah, kalau kita istirsalkan, kita tarik sudah keluar di batas kepala, tentu ini
hukumnya tidak sah. Lah istirsal ini min jihati istirsali. Jadi kalau nasiyah itu ini, maka ini di depan, kalau kornen ini yang samping maka ke sini, kalau belakang juga ke belakang. Ini jihati istirsalihinya. Jadi disitulah batas yang boleh diusap. Sehingga kalau sudah keluar ini tidak sah. Sehingga di dalam referensinya wamim fa in kharaja minhu bihi minha, kalau sudah keluar lam yakfil mashu ala nazil an hadir ras. Ini tidak sah diusap apabila rambutnya sudah di luar kepala. Dan ini sering masyarakat awam kadang banyak yang sembrono di dalam mengusap sebagian rambut kepala. Dan karena ini badal, jadi aslinya adalah mengusap kepala. Kalau rambut ini badalnya pengganti, sehingga pengganti harus sama dengan diganti. Sehingga yang paling aman adalah langsung saja mengusap, itu langsung kita ambil, kita masukkan, kita tahlil rambut ini di batas-batas kepala, insya Allah akan otomatis sah. Nah yang terakhir kesalahan umum itu adalah bagaimana ketika orang mandi. Jadi ini khusus kita membahas mandi. Ketika mandi ini ada anggota-anggota dzahir yang harus dibasuh secara khusus. Karena kalau tidak dibasuh secara khusus ini biasanya tidak terbasuh. Di antaranya adalah daun telinga bagian dalam, jadi dalam telinga ini adalah anggota dzahir, makanya harus dibasuh secara khusus, disentuh khusus. Kemudian yang kedua adalah dubur, sehingga orang mandi itu kalau tidak duduk dan dibasuh khusus duburnya, saya kira tidak akan terbasuh. Jadi mandi itu kalau berdiri saja, ini saya yakin tidak terbasuh. Karena ukuran dzahir dubur itu adalah ketika dia duduk, ketika dia jongkok. Demikian pula yang harus dibasuh adalah kelamin wanita. Kelamin wanita itu ukuran yang dibasuh adalah yang tampak ketika jongkok. Sehingga kalau mandi bagi perempuan ini harus duduk, kemudian disentuh. Berjongkok, disentuh khusus, dialiri air khusus, baik belakang maupun anggota depan. Tanpa itu saya kira ini tidak teraliri oleh air. Nah ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 7677. Jadi bisa disimak, wa yajibu isolul ma'i ilama tahtal kulfah minal aklaf wa ilama yabdu min farjil mar'ati inda ku'udiha liqadai hajatiha. Ini yang termasuk yang wajib dibasuh adalah laki-laki yang belum khitan, maka itu harus ditampakkan begitu, harus ditampakkan zakarnya, hasyafahnya, karena di dalam kulfah itu kunculub itu harus dibasuh. Kemudian anggota farji, anggota kemaluan perempuan ketika jongkok ini juga wajib dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrobah atau al-masrubah, yakni dubur li annaha tadhuru fi waktin, karena kadang tampak, yakni ketika kita jongkok atau lagi berak, fatasiru min dohiril badan, sehingga itu menjadi bagian dari anggota luar badan yang wajib dibasuh. Nah demikian teman-teman sekalian dan penikmat dakwah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain silahkan kita diskusikan lewat komentar-komentar. Dan barangkali ada masukan-masukan juga lewat komentar. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan terjadi khilaf, tapi sekali lagi maksud yang kita sampaikan adalah linier, semuanya syafi'iyah, standar pendapat-pendapat yang kuat seperti yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih syafi'iyah mu'tabaroh. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.